Pernah ngebayangin nggak? Jadi presiden itu bukan cuma soal tanda tangan dokumen dan pidato kenegaraan, tapi juga soal ambil keputusan yang bisa bikin geger satu negara, bahkan dunia. Dari keputusan politik super berani, sampai tindakan yang bikin rakyat menggaruk kepala. Semua pernah dilakukan oleh presiden yang ada di Indonesia. Dan percaya atau enggak, beberapa di antaranya terkesan gila, tapi berdampak besar. Ini dia hal-hal tergila yang pernah dilakukan seluruh presiden di Indonesia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng, karena setiap hari kita bakal bahas sisi lain dari sejarah dan politik yang jarang disorot. Soekarno, the visionary madman. Soekarno adalah bapak bangsa, tapi juga sosok yang kadang idenya dianggap terlalu visioner, bahkan gila untuk zamannya. Salah satu contoh paling ekstrim, ide membentuk poros Jakarta, Beijing, Pyongyang, Hanoi, Phnom Penh. Bayangin aja, Soekarno pengen Indonesia jadi poros kekuatan anti Barat bersama negara-negara komunis di Asia. Ini bukan cuma langkah politik berani, tapi juga beresiko. Indonesia diboikot, kehilangan bantuan luar negeri, dan tekanan ekonomi makin gila. Tapi Bung Karno tetap jalan terus. Bahkan saat ekonomi morat-marit, dia tetap ngotot bangun Monas, Gelora Bung Karno, dan berbagai proyek mercusuar. Banyak yang nyinyir, tapi faktanya itu semua masih berdiri sampai sekarang dan jadi simbol kejayaan nasionalisme. Bung Karno juga pernah bersembunyi dari serangan Belanda di masa revolusi, di bawah pohon kelapa dengan ancaman kematian di depan mata. Presiden pertama kita ini bukan cuma orator ulung, tapi juga petarung yang gila-gilaan dan berani. Soeharto, the Iron Fist in a Velvet Glove. Soeharto dikenal sebagai bapak pembangunan, tapi jalan menuju stabilitas itu bukan jalur damai. Ia harus memastikan tak ada satupun suara oposisi yang bisa menggoyang kekuasaan. Salah satu keputusan tergila dan paling kontroversial yaitu invasi ke Timor Timur tahun 1975. Indonesia dikecam dunia internasional, tapi Soeharto tetap maju. Alasannya mempertahankan integritas wilayah. Namun, dampaknya adalah konflik panjang, ribuan korban jiwa, dan isolasi diplomatik dari banyak negara barat. Tapi bukan cuma di luar negeri, di dalam negeri Soeharto juga membentuk rezim represif yang sangat rapi. Ia membubarkan partai-partai politik lama dan menyederhanakannya menjadi hanya 3 partai, yaitu Golkar, P3, dan PDI. Tapi ya jelas, Golkar selalu menang. Oposisi, siapapun yang dianggap melawan langsung dilabeli PKI atau anti pemerintah. Puluhan ribu orang ditahan tanpa pengadilan, banyak aktivis dan jurnalis diculik, dihilangkan atau dipenjara. Soeharto juga mengendalikan pers ketat, media wajib tunduk, setiap berita harus melewati sensor. Bahkan pegawai negeri sipil diharuskan mendukung Golkar. Di balik senyumnya yang kalem, Soeharto memimpin dengan tangan besi. Tapi justru karena itu, Orde Baru bertahan lebih dari 30 tahun. Gila, kejam, atau cerdas? Sejarah mencatatnya sebagai pemimpin yang membangun stabilitas dengan harga yang sangat mahal. B.J. Habibie, the intellectual gambler. B.J. Habibie hanya menjabat selama 517 hari. Tapi dalam waktu sesingkat itu, dia mengambil langkah-langkah tergila dan berani yang pernah dilakukan oleh seorang presiden. Yaitu yang paling mengejutkan, memberikan referendum kemerdekaan kepada Timor Timur. Di saat banyak pihak, terutama militer dan elit politik, menolak keras ide itu, Habibie tetap melanjutkan. Katanya, kalau kita ingin menjadi bangsa demokratis, kita harus menghormati pilihan rakyat meskipun pahit. Tapi keberanian Habibie tidak berhenti di urusan politik. Di tengah krisis ekonomi 1998, di mana nilai tukar rupiah pernah tembus Rp17.000 per dolar, Habibie mengambil kebijakan yang cepat, teknokratik, dan fokus pada pemulihan kepercayaan investor. Hasilnya, nilai tukar rupiah berhasil diperbaiki menjadi sekitar Rp6.500 per dolar hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini bukan sulap, tapi hasil dari kombinasi reformasi struktural, transparansi fiskal, dan pelonggaran kontrol ekonomi. Dalam waktu singkat, Indonesia perlahan mulai bangkit dari keterpurukan. Dan jangan lupa, Habibie juga membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan menyusun fondasi demokrasi Indonesia modern.
Banyak orang dulu meragukannya, tapi sejarah mencatat dialah insinyur yang tak hanya mampu membangun pesawat, tapi juga menyelamatkan negara dari kehancuran. Gus Dur, si nyentrik yang visioner. Gus Dur adalah presiden paling unpredictable. Bahkan para politikus zaman itu pun sering kebingungan dengan langkah-langkahnya. Salah satu hal tergila yang pernah dia lakukan, membubarkan dua kementerian penting, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Alasan beliau simpel, untuk menghapus alat propaganda dan efisiensi. Tapi langkah ini bikin publik dan parlemen langsung panas. Yang lebih kontroversial lagi, Gus Dur sempat menjajaki hubungan diplomatik dengan Israel. Sebuah langkah radikal untuk presiden dari negara mayoritas muslim. Tapi buat Gus Dur, diplomasi adalah jembatan kemanusiaan, bukan sekedar ideologi. Dan yang tak kalah heboh, dia sempat mau bubarkan DPR. Ya, kamu gak salah dengar, tapi akhirnya batal karena tekanan politik yang begitu kuat. Gus Dur mungkin nyentrik, tapi dia juga salah satu presiden paling berani yang pernah kita punya. Megawati, the silent dealer. Megawati Soekarno Putri adalah presiden wanita pertama Indonesia. Tapi di balik sikapnya yang pendiam dan jarang berbicara di depan publik, dia justru membuat beberapa keputusan besar yang mengubah arah bangsa. Salah satu yang paling mengguncang, penjualan Indosat ke investor asing. Tahun 2002, pemerintah resmi melepas mayoritas saham Indosat, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar saat itu, ke perusahaan asal Singapura. Temasek Holdings namanya, lewat anak usahanya. Alasannya untuk menambal krisis keuangan dan utang negara, tapi banyak pihak menilai langkah ini terlalu gegabah. Karena sejak saat itu, Indonesia tak lagi memiliki kontrol penuh atas aset vital di bidang komunikasi. Bukan cuma soal Indosat, di masa Megawati juga terjadi kenaikan harga BBM yang cukup signifikan, privatisasi BUMN lainnya demi memenuhi tuntutan IMF pasca krisis. Dan yang paling terkenal, gaya kepemimpinannya yang dianggap minim komunikasi publik. Tapi tunggu dulu, Megawati juga membuat langkah penting dalam demokrasi. Di bawah pemerintahannya, untuk pertama kali Indonesia menggelar pemilu langsung untuk memilih presiden. Dan ya, saat itu dia kalah. Tapi Mega menunjukkan bahwa dia siap melepaskan kekuasaan secara damai. Diam-diam dia mencetak sejarah, tapi langkah-langkah diam itu sampai hari ini masih menyisakan pro dan kontra. Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, The Crisis Commander. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Dikenal sebagai sosok yang tenang dan penuh perhitungan. Tapi di balik ketenangannya, beliau adalah pemimpin krisis yang berkali-kali dihadapkan pada bencana alam berskala besar. Salah satu momen tergilanya tsunami Aceh 2004. Baru beberapa bulan menjabat, SBY langsung dihadapkan pada tragedi terbesar kemanusiaan dalam sejarah Indonesia. Tapi reaksinya cepat dan tegas. Beliau membuka akses internasional seluas-luasnya untuk bantuan kemanusiaan. Sesuatu yang sebelumnya nyaris tabu atau dilarang di masa Orde Baru. Hasilnya lebih dari 7 miliar dolar bantuan asing masuk dan Aceh bangkit kembali. Bahkan rekonstruksi pasca tsunami di Aceh sering dijadikan studi keberhasilan penanganan bencana oleh PBB. Lalu ada gempa Jogja 2006, gempa Padang 2009, hingga letusan Gunung Merapi. Semua ditangani dengan pendekatan yang sama. Respon cepat, koordinasi nasional, dan fokus ke pemulihan. Di masa SBY juga dibentuk BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana secara resmi sebagai lembaga permanen. Ini penting banget karena sebelumnya Indonesia belum punya sistem mitigasi atau pencegahan bagi bencana yang kuat. Di tengah krisis berkepanjangan itu, SBY membuktikan satu hal. Pemimpin terbaik adalah yang hadir dan bertindak di saat negara paling membutuhkan. Joko Widodo atau Jokowi, the people president or the protest magnet. Joko Widodo adalah presiden pertama yang berasal dari sipil, bukan berasal dari militer maupun elit politik lama.
Latar belakangnya dari tukang mebel dan wali kota membuatnya cepat populer. Sosok rakyat biasa yang naik jadi orang nomor satu. Gaya belusukannya bikin rakyat merasa dekat. Di awal masa jabatan, banyak yang menyebut Jokowi sebagai presiden paling merakyat sepanjang sejarah Indonesia. Tapi popularitas bukan berarti tanpa kontroversi. Di periode keduanya, Jokowi justru sering dianggap berjarak dengan aspirasi rakyat. Salah satu momen tergila dan paling menimbulkan protes besar adalah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tahun 2020. Tujuannya katanya untuk menarik investor dan menyederhanakan birokrasi. Tapi banyak buruh, mahasiswa, dan aktivis lingkungan turun ke jalan besar-besaran. Mereka menilai undang-undang ini merugikan pekerja, mempermudah pemecatan, dan membuka celah eksploitasi lingkungan. Bahkan tagar mosi tidak percaya sempat trending berhari-hari. Tak berhenti di situ, Jokowi juga dikritik karena mengesahkan revisi Undang-Undang KPK. Lembaga anti rasuah atau korupsi itu dinilai makin dilemahkan, padahal sebelumnya KPK adalah simbol perjuangan rakyat untuk melawan korupsi. Dan tentu saja pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur. Proyek ambisius ini menuai pujian sekaligus kecaman. Banyak yang bertanya, apakah ini solusi masa depan atau pemborosan di tengah hutang negara? Namun, di tengah semua kontroversi itu, Jokowi tetap saja jalan. Jalan tol, infrastruktur, hingga transformasi digital dijalankan besar-besaran. Apapun penilaiannya, Jokowi adalah presiden yang membuat rakyat mencintainya, sekaligus juga turun ke jalan untuk melawannya. Dan mungkin itu justru bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih hidup. Dari Soekarno yang flamboyan hingga Jokowi yang reformis, semua presiden Indonesia pernah ngambil keputusan ekstrim, gila, dan kadang bikin kita geleng-geleng kepala. Tapi satu hal yang pasti, keberanian mereka itulah yang membuat Indonesia jadi seperti sekarang. Menurut kamu, keputusan siapa yang paling gila tapi justru membawa dampak positif? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini